ini saya akan menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja K3 dengan pengenalan dan penerapan dasar di tempat kerja. Berikut lambang dari K3, yaitu bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Ia memiliki beberapa makna, yaitu arti makna tanda palang yaitu bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Arti makna roda gigi yaitu bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Arti makna warna putih ialah bersih dan suci. Arti makna warna hijau yaitu selamat, sehat, dan sejahtera. Arti makna 11 gigi roda yaitu 11 sebab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Pengertian K3. Filosofi Mangkunagara, suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya, dan manusia pada umumnya serta hasil kerja dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Keilmuan semua ilmu dan penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Dasar hukum penerapan K3 di tempat kerja menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang pertama, tempat di mana dilakukan pekerjaan bagi suatu usaha. Yang kedua, adanya tenaga kerja yang bekerja di sana. Yang ketiga, adanya bahaya kerja di tempat itu. Permenaker Nomor 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen K3. Setiap perusahaan yang mempekerjakan 100 tenaga kerja atau lebih yang mengandung potensi bahaya yang ditimbulkan oleh karakteristik, proses, atau bahan produksi yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja seperti peledakan, kebakaran, pencemaran lingkungan, dan penyakit akibat kerja. Permenaker Nomor 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembinaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3. Yang pertama, tempat kerja di mana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih. Yang kedua, tempat kerja di mana pengusaha mempekerjakan kurang dari 100 orang tetapi menggunakan bahan, proses, dan instalasi yang memiliki risiko besar akan terjadi peledakan, kebakaran, keracunan, dan pencemaran radioaktif. Tujuan K3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Yang pertama, melindungi dan menjamin kesehatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Nomor 2, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Syarat dasar K3 menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 3. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat, memberi jalur evakuasi keadaan darurat. Yang kelima, memberi P3K. Yang keenam, memberi APD pada tenaga kerja. Yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan, dan getaran. Yang kedelapan, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja dan keracunan. Yang sembilan, penerapan dan yang cukup dan sesuai. Yang 10, suhu dan kelembapan udara yang baik. Yang 11, menyediakan ventilasi yang cukup. Yang ke-12, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Ke-13, keserasian tenaga kerja, peralatan lingkungan, cara dan proses kerja. Yang ke-14, mengamankan dan melancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman, dan barang. 15, mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan. Yang 16, mengamankan dan memperlancar bongkar muat, pelakuan, dan penyimpanan barang. 17, mencegah tekanan aliran listrik berbahaya. 18, menyelesaikan dan menyempurnakan keselamatan pekerja yang resikonya bertambah tinggi. Insiden K3. Pengertian kejadian yang berkaitan dengan pekerjaan di mana cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan dapat terjadi, termasuk insiden ialah keadaan darurat. Kecelakaan kerja ialah insiden yang menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Near-miss atau hampir celaka, insiden yang tidak menyebabkan cedera, penyakit akibat kerja, ataupun kefatalan. Bahaya K3. Pengertiannya, semua sumber, situasi, ataupun aktivitas yang berpotensi menimbulkan cedera dan atau penyakit akibat kerja. Sumbernya ada 5, yaitu manusia, mesin, material, metode, dan lingkungan. Jenisnya yaitu tindakan dan kondisi. Beberapa faktornya ialah yang pertama, biologi yang memuat bakteri, virus, jamur, tanaman, dan binatang. Yang kedua, yaitu kimia yang memuat tentang bahan, material, cairan, gas,
uap, debu beracun, reaktif, radioaktif, mudah meledak atau terbakar, iritan, korosif. Yang ketiga, fisik atau mekanik, yaitu ketinggian, konstruksi, mesin, alat kendaraan, alat berat, ruang terbatas, tekanan, kebisingan, suhu, cahaya, listrik, getaran, dan radiasi. Yang keempat, biomekanik, yaitu gerakan berulang, postur atau posisi kerja, pengangkutan manual, desain tempat kerja, alat, atau mesin. Yang kelima, psikologi atau sosial, yaitu stres, kekerasan, pelecehan, pengucilan, lingkungan, dan emosi negatif. Berikut penyebab kecelakaan kerja. Penyebab dasar yang pertama, kurangnya prosedur atau aturan. Yang kedua, kurangnya sarana. Yang ketiga, kurangnya kesadaran. Yang keempat, kurangnya kepatuhan. Penyebab tidak langsungnya ada dua, yaitu faktor pekerjaan dan faktor pribadi. Penyebab secara langsung ada dua, yaitu tindakan tidak aman atau kondisi tidak aman. Kecelakaan kerja ada dua juga, yaitu kontak dengan bahaya, dua, kegagalan fungsi. Kerugiannya, manusia cedera, keracunan, cacat, kematian, dan nomor 2, mesin atau alat, kerusakan mesin. Yang ketiga, material atau bahan, yaitu tercemar, rusak, produk gagal. Yang keempat, lingkungan, yaitu tercemar, rusak, dan bencana. Berikut piramida kecelakaan kerja. Yang pertama, yang diwarnai dengan warna merah, yang berarti setiap terjadi kecelakaan fatal atau kematian. Yang berwarna kuning, 10 di dalamnya terdapat kecelakaan dengan sebelumnya. Warna hijau, yang di dalamnya terdapat insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya. Yang warna biru, yang di dalamnya terdapat near-miss atau hampir kecelakaan sebelumnya. Resiko K3. Potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila terdapat kontak dengan suatu bahaya. Contoh luka bakar, patah tulang, kram, asbestosis, dan sebagainya. Penilaian dan kategori, perkalian antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu resiko. Berikut tabel frekuensi dan keparahan dari resiko K3. Upaya pencegahan kecelakaan kerja ialah identifikasi dan pengendalian bahaya di tempat kerja. Yang pertama, pemantauan kondisi tidak aman, dan kedua, pemantauan tindakan tidak aman. Pembinaan dan pengawasan. Yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, konseling dan konsultasi. Yang ketiga, pengembangan sumber daya. Sistem manajemen. Yang pertama, prosedur atau aturan. Yang kedua, penyediaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, penghargaan dan sanksi. Berikut budaya 5R. 5R adalah cara atau metode untuk mengatur, mengelola, mengorganisir tempat kerja menjadi tempat kerja yang lebih baik secara berkelanjutan. Tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas tempat kerja. Ia memiliki manfaat. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karena pengaturan tempat kerja yang lebih efisien. Yang kedua, meningkatkan kenyamanan karena tempat kerja selalu bersih dan luas. Yang ketiga, mengurangi bahaya di tempat kerja karena kualitas tempat kerja yang bagus atau baik. Yang keempat, menambah penghematan karena menghilangkan pemborosan-pemborosan di tempat kerja. Langkah-langkah penerapan 5R. Yang pertama yaitu ringkas, yang memuat 4 hal. Yang pertama, memilih barang yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Yang kedua, memilah barang yang sudah rusak dan barang yang masih dapat digunakan. Yang ketiga, memilah barang yang harus dibuang atau tidak. Yang keempat, memilah barang yang sering digunakan atau jarang penggunaannya. Yang kedua, rapi, memuat 3 hal. Yang pertama, menata atau mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan alur proses kerja. Yang kedua, menata dan mengurutkan peralatan atau barang berdasarkan keseringan penggunaannya, keseragaman, fungsi, dan batas waktu. Yang ketiga, pengaturan tanda visual supaya peralatan barang mudah ditemukan. Yang ketiga, resik, yang memuat 4 hal, yaitu yang pertama, membersihkan tempat kerja dari semua kotoran, debu, dan sampah. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana kebersihan di tempat kerja. Yang ketiga,
meminimalisir sumber-sumber sampah dan kotoran. Yang keempat, memperbarui atau memperbaiki tempat kerja yang sudah usang atau rusak. Yang keempat, rawat, mempertahankan 3 kondisi di atas dari waktu ke waktu. Yang kelima, rajin mendisiplinkan diri untuk melakukan 4 hal di atas. Berikut makna rambu di tempat kerja. Yang pertama, ada tanda larangan, tanda bahaya, tanda kewajiban, tanda sarana darurat kebakaran, tanda sarana keselamatan P3K dan evaluasi darurat, dan terakhir tanda sarana atau fasilitas umum. Berikut label kemasan bahan beracun dan berbahaya atau B3. Ada mudah meledak, mudah menyala atau terbak, oksidator, korosif, beracun, mengganggu pernafasan atau pemicu kanker, pemicu iritasi, gas bertekanan, pencemaran lingkungan. Berikut contoh dokumentasi penerapan 5R di tempat kerja. Alat pelindung diri atau APD. Kelengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai dengan bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan tenaga kerja itu sendiri maupun orang lain di tempat kerja. Yang berupa pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung pendengaran, pelindung pernafasan, pelindungan tangan, pelindung kaki, pelindung jatuh, pelindung tubuh, pelampung, rompi nyala, sabuk keselamatan, dan jas hujan. Penyakit akibat kerja. Gangguan kesehatan baik jasmani maupun rohani yang ditimbulkan atau diperparah karena aktivitas kerja atau kondisi yang berhubungan dengan pekerjaan. Contoh, antiraks, silikosis, asbestosis, low back pain, weak finger syndrome, dan sebagainya. Faktor penyebabnya yaitu ada biologi, kimia, fisik, biomekanik, dan psikologi. Pencegahannya, yang pertama ada pemeriksaan kesehatan berkala, yang kedua pemeriksaan kesehatan khusus, yang ketiga pelayanan kesehatan, yang keempat penyediaan sarana dan prasarana. Kesehatan kerja, penyelenggara dan pemeliharaan derajat dan setinggi-tingginya dari kesehatan fisik, mental, dan sosial dari tenaga kerja pada semua pekerjaan, pencegahan gangguan kesehatan pada tenaga kerja yang disebabkan oleh kondisi kerjanya, pelindungan tenaga kerja dari risiko akibat faktor-faktor yang mengganggu kesehatan, penempatan dan pemeliharaannya tenaga kerja dalam suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kemampuan fisik dan psikologisnya, dan sebagai kesimpulannya merupakan penyelesaian pekerjaan kepada manusia dan manusia kepada pekerjaannya. Kesehatan kerja berdasarkan dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Pasal 8. Yang kedua, Permenaker Trans 02/Men/1980 tentang pemeriksaan kesehatan tenaga kerja dalam penyelenggaraan keselamatan kerja. Yang ketiga, Permenaker Trans 1/Men/1981 tentang kewajiban melapor penyakit akibat kerja. Yang keempat, Permenaker Trans 3/Men/1982 tentang pelayanan kesehatan tenaga kerja. Kepmenaker 333/Men/1989 tentang diagnosis dan pelaporan penyakit akibat kerja. Yang keenam, Kepmenaker 51/Men/1999 tentang nilai ambang batas faktor fisika di tempat kerja. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Yang kedelapan, Permenaker 1/Men/1998 tentang penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan bagi tenaga kerja dengan manfaat lebih dari paket jaminan pemeliharaan dasar jaminan sosial tenaga kerja. Yang ke-9, Surat Edaran Menaker Trans 01/Men/1979 tentang pengadaan kantin dan ruang tempat makan. Yang ke-10, Peraturan Menteri Pemburuan tentang syarat kesehatan, kebersihan, serta penerangan dalam tempat kerja. Dengan ruang lingkup yang pertama, penyelenggaraan pelaksanaan kesehatan kerja yang memuat sarana, tenaga kerja, dan organisasi. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kerja tenaga kerja awal, berkala, khusus, dan purna bakti. Yang ketiga, pelaksanaan P3K
atau petugas P3K, kotak P3K, dan isi kotak P3K. Yang keempat, pelaksanaan gizi kerja, yaitu pemeriksaan gizi dan makanan tenaga kerja, kantin, catering, pengelola makanan tenaga kerja, dan petugas catering. Yang kelima, pelaksanaan pemeriksaan syarat-syarat ergonomi. Yang keenam, pelaksanaan pelaporan atau pelayanan kesehatan kerja, pemeriksaan kesehatan, dan penyakit akibat kerja. Tanggap darurat. Pengertian tanggap darurat ialah keadaan sulit yang tidak diduga yang memerlukan penanggulangan segera supaya tidak terjadi kecelakaan. Yang memuat ruang lingkup yang pertama kebakaran yang gagal dipadamkan regu pemadam kebakaran, yang kedua peledakan, yang ketiga kebocoran gas, cairan, material berbahaya yang tidak dapat diatasi dalam waktu singkat, yang keempat keracunan, yang kelima bencana alam, yang keenam perampokan, yang ketujuh ancaman bom, yang kedelapan demonstrasi atau unjuk rasa, yang kesembilan hura-hura. Pelaksanaan tanggap darurat secara umum. Yang pertama, matikan atau hentikan seluruh proses atau mesin aktivitas produksi kerja. Yang kedua, segera menuju titik evakuasi dengan mengikuti jalur evakuasi darurat. Yang ketiga, selamatkan aset yang memungkinkan untuk diselamatkan. Yang keempat, tetap tenang dan cepat bertindak. Yang kelima, informasikan kepada tugas tanggap darurat apabila ada rekan yang masih tertinggal atau tak perangkap. Yang keenam, tetap di area aman hingga ada instruksi lanjutan dari petugas berwenang. Klasifikasi kebakaran. Kelas kebakaran yaitu ada padat dan logam, gas uap atau cair, aliran listrik, logam, bahan radioaktif, bahan masakan. Media pemadam, air, uap air, serbuk kimia dan busa. Serbuk kimia, CO2, busa. Serbuk kimia, CO2, uap air. Serbuk kimia, sodium, klorida, grafit, dan seterusnya. Belum diketahui secara spesifik yaitu cairan kimia, serbuk kimia, CO2. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.